Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PNS, Podcast Najaha Sehat, yang akan membahas seputar kesehatan dan dunia pijat. Semoga dapat bermanfaat. Beberapa hari ini Najaha Sehat sering kedatangan tamu atau pasien yang mengeluhkan demam, flu, dan sakit perut. Tapi 90% diantaranya demam. Ini menarik untuk kita bahas karena memang kebetulan di Siak Sri Indrapura sedang musim buah-buahan. Dan biasanya pada musim buah-buahan banyak yang demam atau flu, batuk juga. Tapi kita tidak membahas tentang kenapa musim buah-buahan malah demam atau sakit. Yang akan kita bahas kali ini adalah pertolongan pertama untuk mengatasi demam. Dulu kita pernah membahas di najaha.id dengan judul Mengatasi Demam Tahap Awal. Mari kita bahas di PNS, Podcast Najaha Sehat. Kapan seseorang dinyatakan demam? Orang akan dinyatakan demam apabila suhu tubuhnya melebihi dari 38,7 derajat Celcius atau 101,7 Fahrenheit. Demam ini sebenarnya adalah reaksi tubuh yang berusaha untuk melawan virus atau infeksi. Sebenarnya demam tidak dianggap sebagai sebuah penyakit, tetapi biasanya merupakan gejala dari sebuah gangguan atau gejala infeksi serta kesehatan lainnya. Misalnya masuk angin, terjadi peradangan, ataupun tubuh kita tengah melawan virus ataupun bakteri. Gunakan termometer untuk memeriksa lebih akurat lagi. Demam ini sebenarnya tidak harus dianggap secara serius. Ya, Anda perlu waspada bila tubuh Anda meningkat di atas 38 derajat Celcius dan mengalami hal berikut ini. Leher terasa kaku dan mata menjadi sensitif terhadap cahaya. Muntah yang berlebihan, bercak-bercak kemerahan pada kulit, sesak napas, merasa mengantuk terus-menerus gitu ya. Itu harus diwaspadai. Untuk pertolongan pertama yang dapat kita lakukan bila menghadapi pasien atau orang yang demam, yang pertama adalah mandi air hangat. Sarankan pasien atau Anda yang mengalami demam, mandilah dengan air hangat. Karena pori-pori kita akan membesar dan tentunya membantu mengeluarkan panas dari dalam tubuh kita. Yang kedua, perbanyaklah minum air putih. Karena biasanya pernapasan kita akan lebih cepat dari biasanya dan mengeluarkan CO2 dan H2O yang tentunya banyak sekali menguras cadangan air dalam tubuh kita. Untuk menghindari dehidrasi, sering-seringlah minum air. Tapi jangan secara langsung atau sekaligus ya, agar tidak enak. Karena konsumsi air secara besar akan menimbulkan rasa mual dan tidak enak pada perut. Disarankan juga untuk minum air hangat. Ya, karena tadi air hangat dapat membuat nyaman di tubuh dan pori-pori kita akan lebih cepat terbuka. Yang ketiga, gunakanlah pakaian yang tidak tebal. Nah, ini sering sekali kita temukan orang bila mengalami demam atau tidak enak badan itu berselimut tebal atau menggunakan jaket. Sebenarnya itu tidak perlu. Cukup dengan minum air hangat saja bila merasakan kedinginan. Yang keempat, kompres ke seluruh bagian tubuh. Ini juga sering terjadi kekeliruan. Karena biasanya orang mengompres itu di bagian kening saja ya. Pengompresan akan lebih efektif bila dilakukan pada bagian-bagian seperti kening, punggung, belakang leher, lengan bagian atas, paha, dan telapak kaki. Dengan pengompresan seperti ini,
panas akan lebih cepat turun. Dan juga jangan menggunakan air dingin. Kembali kita menggunakan air hangat untuk mempercepat terbukanya pori-pori kulit. Yang kelima, istirahatlah dengan cukup. Mungkin Anda kelelahan hingga membutuhkan istirahat yang cukup, dan disarankan beristirahatlah pada tempat atau suhu ruang yang sejuk dan tenang, agar pikiran kita jadi lebih baik lagi dan tentunya lebih jernih kembali. Itu saja yang dapat kita sampaikan di PNS kali ini. Bila masih terasa panas dan malah tambah meningkat, sebaiknya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi di musim COVID-19 ini ya. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus yang berbahaya ini, dan kalaupun demam itu adalah demam biasa. Sekian dulu PNS. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.